Chung Ju-yung lahir pada tahun 1915 di sebuah desa terpencil di wilayah yang kini menjadi Korea Utara. Ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang hidup dari tanah kering dan hasil panen yang tak seberapa. Sejak kecil, hidupnya sudah akrab dengan lapar, kerja keras, dan kekecewaan. Setiap hari ia membantu orang tuanya di sawah, membajak tanah, memikul hasil panen, dan mengurus ternak. Sekolah baginya bukan prioritas, karena keluarga lebih membutuhkan tenaga daripada ijazah. Ia hanya mengenyam pendidikan dasar sebentar sebelum akhirnya putus sekolah. Namun di balik kesederhanaan itu, Chung kecil menyimpan satu mimpi besar. Ia tidak ingin menghabiskan seluruh hidupnya sebagai petani miskin seperti ayahnya. Ia ingin keluar dari lingkaran kemiskinan yang seolah ditakdirkan turun-temurun. Pada usia remaja, Chung mulai memberanikan diri kabur dari rumah menuju Seoul. Namun usahanya berkali-kali gagal. Ayahnya selalu mengejarnya dan memaksanya pulang. Ia dimarahi, dipukul, dan diperingatkan bahwa dunia luar terlalu keras bagi anak desa sepertinya. Tetapi setiap kegagalan itu justru menguatkan tekadnya. Hingga suatu hari, pada usia sekitar 18 tahun, Chung melakukan tindakan yang kelak menjadi legenda. Ia mencuri dan menjual satu-satunya sapi milik keluarganya. Sapi itu adalah harta paling berharga keluarganya, simbol kehidupan mereka. Dengan uang hasil penjualan sapi itu, Chung membeli tiket kereta menuju Seoul. Ia tahu bahwa tindakannya adalah dosa besar menurut ayahnya, tetapi baginya itu adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Ia pergi dengan hati berdebar, membawa rasa bersalah sekaligus harapan. Sesampainya di Seoul, kehidupan tidak langsung menjadi mudah. Chung tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya koneksi, dan tidak punya keahlian khusus. Ia bekerja serabutan demi bertahan hidup. Ia pernah menjadi kuli bangunan, buruh pelabuhan, pengangkut beras, hingga pekerja kasar di proyek rel kereta api. Tubuhnya sering lelah, tangannya penuh luka, dan perutnya sering kosong. Namun ia belajar satu hal penting. Kerja keras adalah guru terbaik. Dari setiap pekerjaan, ia mencuri ilmu, memperhatikan cara orang berdagang menggator wong, dan mengelola barang. Ia menyadari bahwa dunia bisnis bukan hanya soal pintar, tetapi soal keberanian dan ketekunan. Dengan sedikit tabungan, Chung mencoba membuka usaha kecil berupa toko beras. Ia membeli beras dari petani dan menjualnya ke pasar kota. Awalnya usaha ini berjalan cukup baik, tetapi tak lama kemudian Jepang yang saat itu menjajah Korea memberlakukan kebijakan kontrol ketat terhadap distribusi beras. Usahanya pun hancur. Ia bangkrut, kembali miskin, dan harus mulai dari nol lagi. Banyak orang akan menyerah setelah kegagalan sebesar itu. Tetapi Chung tidak. Ia menganggap kegagalan sebagai pelajaran. Ia pernah berkata bahwa kegagalan bukan lawan, melainkan guru. Setiap jatuh, ia bangkit dengan cara yang berbeda. Setelah Perang Dunia Kedua dan menjelang Perang Korea, Chung membuka bengkel perbaikan kendaraan bernama Ado Service. Bengkel ini melayani truk-truk militer Amerika yang rusak akibat perang. Ia tidak punya latar belakang teknik mesin, tetapi ia belajar langsung dari para mekanik, membaca manual, dan mengamati setiap baut dan roda. Ia bekerja dari pagi hingga malam, bahkan sering tidur di bengkel. Namun nasib buruk kembali datang. Bengkel itu terbakar habis dalam sebuah kebakaran besar. Semua alat, suku cadang, dan modalnya lenyap. Chung berdiri di antara puing-puing bengkel dengan mata kosong.
tetapi tidak dengan jiwa kosong. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya berkata pada dirinya sendiri bahwa jika ia bisa membangun sekali, ia bisa membangun lagi. Pada tahun 1947, Chung mendirikan Hyundai Engineering and Construction. Kata Hyundai berarti modern. Ia ingin membangun perusahaan yang membawa Korea menuju masa depan. Saat itu, Korea Selatan adalah negara miskin yang baru saja keluar dari penjajahan dan perang. Infrastruktur hancur, jalan rusak, dan pelabuhan terbengkalai. Pemerintah membutuhkan perusahaan yang berani membangun kembali negeri itu. Chung melihat peluang di tengah kehancuran. Ia mengambil proyek-proyek besar yang dianggap terlalu berisiko oleh perusahaan lain, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan pelabuhan. Ia seringkali tidak punya cukup modal atau pengalaman, tetapi ia punya keberanian dan keyakinan bahwa manusia bisa mengatasi keterbatasan dengan kerja keras. Hyundai Engineering dan Construction tumbuh pesat karena keberanian Chung mengambil proyek besar. Salah satu proyek yang mengangkat nama Hyundai adalah pembangunan jalan raya dan pelabuhan penting di Korea Selatan. Ia juga membawa perusahaannya ke luar negeri, mengambil proyek di Timur Tengah ketika negara-negara lain takut masuk ke wilayah konflik. Ia mengirim ribuan pekerja Korea ke Arab Saudi dan negara lain untuk membangun jalan dan kota. Dari proyek-proyek itulah Hyundai mengumpulkan modal besar yang menjadi fondasi ekspansi ke industri lain. Chung tidak puas hanya menjadi kontraktor. Ia ingin Korea memiliki industri sendiri, termasuk otomotif. Pada tahun 1967, Chung mendirikan Hyundai Motor Company. Banyak orang menganggap langkah ini gila. Korea tidak punya tradisi otomotif, tidak punya teknologi mesin sendiri, dan tidak punya pasar besar. Tetapi Chung percaya bahwa jika Jepang bisa membangun industri mobil setelah perang, Korea juga bisa. Mobil pertama Hyundai dibuat dengan bantuan teknologi asing, tetapi Chung mendorong insinyurnya untuk belajar dan mandiri. Pada tahun 1975, Hyundai meluncurkan mobil Pony, mobil pertama yang dirancang sendiri oleh Korea. Mobil ini sederhana, murah, dan tahan banting. Pony mulai diekspor ke Amerika Latin, Timur Tengah, dan Eropa. Untuk pertama kalinya, dunia melihat merek Korea di jalan raya mereka. Tidak berhenti di otomotif, Chung juga membangun Hyundai Heavy Industries, sebuah galangan kapal raksasa di Ulsan. Saat itu, Korea tidak punya pengalaman membangun kapal besar, bahkan tidak punya galangan kapal modern. Namun Chung tetap memulai proyek ini. Ia pernah membawa gambar kapal ke bank untuk meyakinkan mereka memberi pinjaman, padahal kapal itu belum pernah dibuat di Korea. Banyak orang menertawakan idenya, tetapi dalam beberapa tahun, Hyundai Heavy Industries menjadi pembuat kapal terbesar di dunia. Dari seorang anak petani miskin, Chung kini memimpin salah satu perusahaan industri terbesar di Asia. Di balik kesuksesan itu, Chung tetap hidup sederhana. Ia dikenal sebagai pekerja keras yang datang lebih pagi dan pulang lebih malam dibanding karyawannya. Ia tidak suka rapat panjang, lebih suka langsung turun ke lapangan. Ia sering berkata bahwa bisnis bukan soal angka di kertas, tetapi soal keringat manusia. Filosofinya terkenal dengan sebutan Chando Spirit, semangat bisa melakukan apapun selama mau mencoba. Ia tidak takut gagal, karena baginya kegagalan adalah biaya belajar. Ia juga percaya bahwa negara yang kuat harus punya industri sendiri, bukan hanya menjadi pasar bagi produk asing. Di masa tuanya, Chung melakukan tindakan simbolis yang menggetarkan hati banyak orang. Ia tidak pernah lupa bahwa kesuksesannya dimulai dari satu sapi yang ia curi dari ayahnya. Rasa bersalah itu ia simpan puluhan tahun. Pada tahun 1998, di tengah hubungan yang tegang antara Korea Selatan dan Korea Utara, Chung mengirimkan 1.001 ekor sapi ke kampung halamannya di Korea Utara.
Tindakan ini bukan hanya simbol rekonsiliasi politik, tetapi juga simbol penebusan pribadi. Ia ingin mengembalikan sapi yang dulu ia ambil. Bukan 1, tetapi 1000 kali lipat. Dunia melihat peristiwa itu sebagai gestur kemanusiaan yang langka. Sebuah bukti bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang uang, tetapi tentang hati nurani. Chung Jo-young wafat pada tahun 2001, meninggalkan warisan besar berupa Hyundai Group yang mencakup konstruksi, otomotif, perkapalan, dan berbagai sektor industri lainnya. Hyundai Motor Group kini menjadi salah satu produsen mobil terbesar di dunia, menjual kendaraan di lebih dari 190 negara. Namun warisan terbesarnya bukanlah mobil atau kapal, melainkan kisah hidupnya. Ia membuktikan bahwa latar belakang miskin bukanlah kutukan, melainkan bahan bakar. Ia membuktikan bahwa putus sekolah bukan akhir dari segalanya, dan kegagalan bukan alasan untuk berhenti. Kisah Chung Jung adalah kisah tentang keberanian melawan nasib, tentang seorang anak desa yang berani bermimpi di tengah keterbatasan, tentang seorang pemuda yang mencuri sapi bukan untuk menjadi penjahat, tetapi untuk mencari masa depan, tentang seorang pengusaha yang bangkrut berkali-kali tetapi tidak pernah menyerah, dan tentang seorang manusia yang pada akhirnya kembali kepada nilai kemanusiaan dengan menebus kesalahan masa lalunya. Dari sawah miskin di Korea Utara hingga pabrik-pabrik raksasa di seluruh dunia, perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat paling sederhana. Bagi siapapun yang merasa hidupnya sulit, kisah Jung Ruyong adalah pengingat bahwa kesulitan bukanlah akhir cerita. Bagi siapapun yang pernah gagal, kisahnya adalah bukti bahwa kegagalan bisa menjadi batu loncatan. Dan bagi siapapun yang telah sukses, kisahnya adalah pelajaran bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita tidak melupakan asal-usul dan tetap punya hati untuk memberi kembali. Chung Jo-young tidak hanya membangun Hyundai, ia membangun harapan bahwa manusia bisa mengubah nasibnya dengan tekad, kerja keras, dan keberanian untuk mencoba.